wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliawati dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan dunia. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seseorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell atau yang sering dikenal Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Ayahnya seorang profesor. Baden-Powell bergabung dengan pasukan Husar ke-13 di India pada tahun 1876. Kemudian dari tahun 1888 sampai 1895, Baden-Powell sukses bertugas di India. Semasa perang, Baden-Powell bertugas sebagai staf dari pasukan kerajaan Inggris, menjadi kolonel pasukan berkuda di Afrika Selatan. Kemudian mengalahkan bangsa Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dani Zulu. Pengalaman tersebut ia tulis menjadi sebuah buku judul AIDS to Skunting, yang sebenarnya untuk memberi petunjuk kepada tentara Inggris agar dapat melakukan tugas penyelidikan dengan baik. Buku tersebut memuat cara menjelajah hutan. Diperlukan kecakapan tertentu, baik diperoleh dari alam ataupun tokoh masyarakat yang dilalui, seperti mengenai jejak perjalanan yang baru dilewati untuk keluar dari rimbunnya hutan, mengenai buah-buahan yang dapat dimakan, air yang boleh diminum, dan mengetahui arah matahari karena rimbunnya hutan dan sebagainya. Pengalaman dalam perkemahan tersebut dicatat setiap hari. Pada akhir perkemahan, kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Browness tersebut mengubah nama kelompoknya dari Boy Brigade menjadi Boy Squad dan menjadikan Scouting for Boys sebagai buku panduannya. Kemudian, ajaran Baden-Powell ini berkembang dan berdirilah organisasi kepanduan yang disebut Boy Scout. Kemudian disusun berdiri organisasi kepanduan putri yang diberi nama Girl Scouts atau bantuan Agnes, adik perempuan Baden-Powell, dan diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell. Tahun 1912 atau berdiri kelompok pramuka usia siaga dan nama klub. Tahun 1918 Baden-Powell membentuk Rover Squad bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Jadi, kepanduan pramuka dunia itu didirikan oleh Baden-Powell pada tahun 1912 yang terjadi dari pengalaman waktu perkemahan. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Opiah, London. Beliau mengundang gerakan pramuka dari 27 negara pada saat itu. Jadi, untuk diperkenalkan pandu dunia yaitu tahun 1920. Selanjutnya yaitu gagasan pendidikan kepramukaan, di mana untuk gagasan pendidikan kepramukaan pertama terdapat sistem pendidikan kepramukaan
memiliki sistem pendidikan yang terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utama. Yang pertama ada tujuan pendidikan, kedua ada peserta didik, ketiga ia mendidik, keempat metode pendidikan, dan yang terakhir materi pendidikan. Selanjutnya penjelasan tentang sejarah berdirinya Kepanduan Nasional. Sejarah berdirinya Kepanduan Nasional pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 berlangsungnya Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Namun, ketika Belanda kembali mengadakan angkeregis militer pada tahun 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain, seperti Kepanduan Putra Indonesia (KPI), Pandu Putri Indonesia (PPI), dan Kepanduan Indonesia Muda (KIM). Pada perkembangannya, Kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun, jumlah perkumpulan Kepanduan Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan. Selain itu, masih ada rasa golongan yang tinggi, hingga membuat Perikindo menjadi lemah. Untuk memecahkan hal itu, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu merupakan Pandu Agung menggagas peleburan sebagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Hal itu pertama kali diungkapkan Presiden Soekarno ketika mengunjungi perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semagi, Ciputat, Tenggarang pada awal Oktober 1959. Presiden kemudian juga mengumpulkan tokoh dan pimpinan Gerakan Kepanduan Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dileburkan menjadi satu. Dan nama pramuka, Presiden menunjukkan panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prijo, Aziz Saleh, Ahmadi, dan Muljadi Dijono Martono. Gerakan pramuka tersebut diawali dengan serangkai peristiwa yang saling berkaitan. Setelah itu, pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam satu upacara di halaman Istana Negara. Ditandai dengan penyerahan panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang juga menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu telah diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada suatu barisan yang terdiri dari pramuka di Jakarta dan di bawah keliling kota. Dengan 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dari seluruh pramuka di setiap tahun. Jadi setiap tanggal 14 Agustus selalu diperkenalkan menjadi hari lahirnya pramuka. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Gerakan Pramuka di Indonesia, di mana sejarahnya adalah Gerakan Indonesia awalnya dibawa oleh Belanda dengan nama Nederland Is-Discher Bedrijf atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada masa Perang Dunia Kedua, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang tertarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Sainendan, job organisasi yang dibentuk oleh mendukung tentara Jepang.
tahun 1961, Organisasi Kepanduan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Persatuan Kepanduan Putri, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putri-Putri Indonesia. Pada 19 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh dari Gerakan Pramuka Indonesia dan menyatakan bahwa organisasi kepanduan harus disempurnakan. Untuk menindaklanjuti, Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan Gerakan Pramuka yang bergolong Sultan. Hasil kerja dari penelitian ini adalah dikeluarkan lampiran Kampres nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kemudian melalui Kampres 231 tahun 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia akhirnya menjadi Gerakan Praja Muda Karena pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi mulai diperkenalkan ke rakyat Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.